lutut Anda terasa nyeri mungkin pada saat naik tangga, duduk terlalu lama atau setelah berolahraga. Selaput sendinya koyak, liga banyak koyak. Hmm. Kalau dibiarkan dari mungkin dibiarkan nggak dirawat ataupun nggak diobati, nggak membuat pembedahan atau gimana, akan menyebabkan kerusakan yang akan berlaku pada lutut itu selepas 10-15 tahun kemudian. Katakan kalau kita Muslim kan, kita solat, yeah, kita nggak bisa tekuk lututnya. Oh, oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Senang sekali pagi hari ini saya Zaki Yusuf hadir untuk Anda di www.moveonlineradio.com, tentunya di Health Talk kita pagi hari ini. Dan kalau beberapa dari Anda yang sudah join tentunya di Move Radio, pastinya sudah tahu siapa tamu saya untuk pagi hari ini berbicara tentang nyeri lutut dan permasalahan sendi ya. Dan nanti Anda juga bisa saksikan kita di www.moveonlineradio.com dan di channel YouTube-nya Move Radio Official. Anda nanti juga bisa menyaksikan kita. Tapi saya ingin sapa dulu 3 radio yang telah join bersama kita tentunya. Saya mulai dari Kota Banda Aceh, pagi hari ini sudah bergabung bersama kita di 94,5 Tri FM. Banda Aceh selamat pagi, yang mendengarkan kita di Tri FM 94,5 Kota Banda Aceh. Dan kita berpindah ke radio yang ada di Medan. Salah satunya adalah Radio Al-Fatih di 107,3 Radio Al-Fatih. Selamat pagi pendengar Al-Fatih. Dan kita berpindah ke Pekanbaru. Di Pekanbaru saya akan sapa pagi hari ini untuk yang mendengarkan kita langsung dari Radio Barabas FM di 97,5 Barabas FM Pekanbaru. Saya hadirkan profesor yang sudah hampir 1 tahun mungkin tidak bersua sama kita. Ya, betul. Ya. Tidak terdengar mengudara lagi, dan tahun ini di bulan ini Oktober ini saya kembali membawa Prof. Ruslan Nazaruddin Simanjuntak. Jadi pertanyaannya jangan Anda bertanya dulu ke saya kenapa marganya Simanjuntak, nanti Prof yang menjelaskan sendiri ya Prof ya. Tapi yang pasti bersama saya sudah ada Prof. Ruslan Nazaruddin Simanjuntak. Selamat pagi Prof. Selamat pagi. Pagi Prof. Ya. Saya mau jelaskan juga kalau Prof. Ruslan ini selaku konsultan ortopedi dan juga joint replacement surgeon dari Kuala Lumpur, Malaysia. Kita mau tanya, Prof. Ruslan Nazaruddin Simanjuntak, kok ada marganya ya Prof ya? Iya, saya ada marganya. Saya marga Simanjuntak. Simanjuntak itu kan dari Medan. Dari Medan, betul Prof. Iya, betul. Jadi saya pindah ke Jawa di Bandung, dan itu saya lahir di sana. Dan akhirnya berpindah ke Kuala Lumpur. Ya. Waktu saya sekolah SD itu masih di sini. Masih di sini. Di Bandung. Di Bandung. Oke. SMP saya ke sana. Ya. Baik, nih kita bawa nih sepertinya Prof ada di kota kelahirannya juga Simanjuntak ya di Medan ya Prof ya. Dan untuk pagi hari ini kira-kira kita akan membahas apa? Kita akan bahas tentang nyeri lutut dan permasalahan sendi Prof ya. Nah, sebelum saya bertanya ke Prof, mungkin saya akan menyapa dulu untuk semua sobat sehat yang pagi hari ini bergabung tentunya. Yang ingin saya tanyakan, pernah mungkin Anda merasa lutut Anda terasa nyeri mungkin pada saat naik tangga, duduk terlalu lama atau setelah berolahraga? Ini nggak boleh dianggap remeh Prof. Betul. Benar ya Prof ya? Ya. Nah, kenapa nggak boleh dianggap remeh? Karena bisa jadi itu tandanya Anda sudah mengalami permasalahan pada sendi lutut. Betul. Begitu ya Prof ya? Dan nyeri lutut bukan dialami orang tua saja, usia muda, siapapun mungkin bisa. Kalau mungkin mengalami berat badan yang berlebih atau mungkin pernah cedera olahraga. Nah, saya mau Prof langsung menjelaskan sebenarnya apalagi penyebab utama berbicara nyeri lutut dan sendi ini Prof. Oke, jadi kalau kita tentang lutut ini ataupun dengkul ya, ini artinya biasanya kita bagikan pada 2 lah. Orang yang muda yang mungkin di bawah 50 atau 45 ke bawah, ataupun yang 45 ke atas ya ataupun 50 ke atas. Jadi kalau orang yang muda ini biasanya disebabkan oleh kecederaan sewaktu beliau telah menjalankan latihan atau senaman ataupun sport injuries ya, yang biasanya dilakukan oleh orang muda. Contohnya lari aja ataupun hiking ataupun main badminton ataupun sepak bola ataupun yang ganas-ganas gitu ya. Itu biasanya akan menyebabkan kecederaan di lutut, di bagian lutut. Dan kecederaan itu biasanya ya mekanikal ya, biasanya disebabkan oleh selaput sendinya koyak, liga banyak koyak. Mungkin pernah dengar kan Jackie, kalau orang sepak bola tu ACL-nya koyak. Sering. Justru banyak terjadi bagi mereka yang melakukan olahraga sepak bola. Sepak bola itu kan selalu berantem kan antara dua. Jadi itu akan menyebabkan ligamennya koyak gitu. Itu waktu orang-orang yang muda ya. Orang muda, tapi meniskusnya bisa juga koyak ya, ataupun kadang-kadang
lapisan sendinya pun bisa koyak juga. Jadi itu bergantung. Jadi kalau itu nggak boleh dianggap remeh ya, karena kalau dibiarkan remeh, mungkin dibiarkan nggak dirawat ataupun nggak diobati, nggak membuat pembedahan atau gimana, akan menyebabkan kerusakan yang akan berlaku pada lutut itu selepas 10-15 tahun kemudian. Oke, artinya sebenarnya di usia muda ketika memang pernah jatuh seperti Prof katakan tadi, ya apapun reasonnya, mungkin karena bermain olahraga atau mungkin pernah jatuh di tangga, ini nggak boleh dibiarkan. Nggak boleh. 10-15 tahun akan mengalami efek. Efeknya. Okay. Jadi efeknya itu nanti kan rusak. Jadi nanti bantalannya udah rusak. Jadi bantalannya nggak bisa berfungsi lagi. Jadi akan menyebabkan sakit waktu beliau meningkat umur 45 ke atas atau 50 ke atas. Jadi itu akan menyebabkan. Jadi rawatan sewaktu muda itu penting supaya bisa menjadi normal lagi ataupun keadaannya bisa normal lagi disembuhkan secara normal. Jadi kalau yang orang yang agak berumur 50 ke atas, itu lain lagi disebabkan oleh ya mungkin dia masa mudanya jatuh. Betul. Ya, yang kedua biasanya rental ataupun obes ya ataupun gemuk ya. Obesitas. Ya, itu contohnya saya minggu lewat. Pasien saya 180 kilo. Bisa nganggap bisa bayangin enggak 180 kilo. Berapa besar itu? Overweight ya. Ya, overweight itu sampai 50 itu BMI-nya tuh. Jadi artinya lututnya tuh udah kayak menampung 180 kilo itu nggak bisa. Betul. Jadi rusak. Jadi artinya kalau siapa-siapa pun yang jadi 100 lebih lah pokoknya 120 lebih ke atas itu lutut nggak bisa menampung. Oke, kalau usianya masih muda tapi beratnya sudah mencapai 180 berarti ini lebih sangat diwaspadai gitu Prof. Betul. Itu lagi waspadai. Jadi artinya kalau saya mau ketemu orang yang kayak gitu, saya bukan bilang lutut kamu ini perlu diiniin, perlu diituin, enggak. Bukan. Beratnya dulu. Lihat berat badannya dulu. Diturunin. Baru bisa saya melakukan sesuatu. Oke, Prof, saya mau bicara masalah sendi, penyakit sendi yang mungkin banyak dialamin orang atau juga mungkin pendengar-pendengar kita di beberapa kota saat ini berbicara masalah osteoartritis sebenarnya Prof. Nah, saya ingin Prof jelaskan dulu sebenarnya tanda-tanda penyakit sendi atau osteoartritis ini apa sih yang paling common mungkin orang sudah merasakan, orang bisa langsung bilang, oh ini mungkin saya terkena osteoartritis gitu Prof. Betul, gimana Prof? Oke, biasanya itu kalau untuk yang sudah meningkat umur ya 45 ataupun 50 tahun ke atas. Jadi salah satu simptomnya ataupun keluhan yang pertama ya dia sakit lutut ya, biasanya di bagian depan. Yang kedua, katakan kalau kita Muslim kan kita solat kita nggak bisa tekuk lututnya. Ya, ataupun di rumah kalau ada tangga, aku naik tangga sekarang udah susah nih, mau turun pun susah. Itu salah satu keluhannya tuh. Jadi kalau lagi satu mau jalan-jalan ke mall nih, aku udah setengah jam 45 menit dah sakit. Itu salah satu tandanya. Lepas itu yang kelima biasanya dok ini udah saya kedengarannya udah bunyi gerak gitu. Artinya itu udah bantalannya udah habis. Tapi kan orang banyak nggak mengerti gitu ya, Prof. Betul, ya. Karena mungkin tidak dapatnya informasi secara baik atau tidak ditemukannya dokter memang secara cocok atau juga pas dengan apa yang dia rasakan. Nah sebenarnya suatu gejala yang normalkah usia 40 yang dokter katakan tadi, Prof katakan tadi lutut sudah mulai bunyi, berjalan jauh sudah mulai tidak kuat lagi, atau sebenarnya ada cara lain untuk bisa tetap maintain agar tidak terjadi hal tersebut. Gimana Prof? Jadi artinya kan kalau osteoartritis itu biasanya kita panggilnya ada beberapa peringkat ya, peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4. Itu udah paling gawat lah. Peringkat 1 ini yang mulanya sakit-sakit biasa aja. Mungkin banyak dialamin banyak orang saat biasa. ini. Jadi artinya kita olahraga, kuatin otot-otot, main sepeda gitu, itu bisa atau makan obat suplemen ya. Suplemen. Itu udah peringkat yang kedua, itu sakitnya udah agak parah sedikit. Jadi nanti kemungkinannya kayak yang saya bilang tadi, yang naik tangga ataupun dia hiking pun susah, ya atau solat pun susah. Itu biasanya saya akan sarankan untuk kita disuntik pakai oli. Ya, dipakai oli. Yang ketiga dan keempat itu bergantung kepada mungkin memerlukan operasi, sama mungkin kita melalui pembersihan lutut
ataupun ditukar sendinya sama sekali. Itu kalau berbicara sudah pada tahap 4. Ya, betul. Tahap 4 ya. Nah, tapi sebenarnya Prof kalau kita lihatin, ini sebenarnya kan harus diwaspadai sebenarnya Betul, Prof ya. betul. Jadi jangan semua segala sesuatu mungkin karena kurang bergerak atau kurang apa, karena hanya faktor ketidaktahuan kita gitu Prof. Jadi kita mendiagnosanya sendiri gitu ya betul, Prof ya. Ini salah kan Prof? Salah biasanya, mesti kurang-kurangnya ke dokter biasa ya, yang di klinik-klinik. Dokter umum lah dokter ya kalau umum, di Indonesia ya. Jadi mereka akan tahu tuh gejala-gejala peringkat 1, peringkat kedua. Dan mungkin akan dibuat ronsen ya waktu itu, bergantung. Dan mungkin mereka akan, okey ibu ini kita kasih ubat suplemen untuk makan ini gini-gini. Jadi kadang-kadang simptomnya tu keluhannya udah bagus. Jadi aku udah baik lah. Jadi itu akan meningkatkan lama lagi. Ya, jadi akan makin parah sebab makin parah. Enggak dimonitor ya. Yes. Itu yang penting. Nah, satu lagi Prof sebenarnya sekarang banyak di Indonesia itu kan aplikasi sekarang sudah mulai banyak Prof. Betul, ya. Jadi sekarang sepertinya orang apa yang mereka rasakan dia sudah bisa bertanya dengan aplikasi. Ya mungkin kita sebut aja ChatGPT mungkin ya. Nah tapi kan ini bahaya sebenarnya kalau kita tidak bisa mewaspadain. Karena mungkin aja informasi yang didapat ini tidak valid sebenarnya Prof. Sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan mungkin jika kita sudah mengalami atau sudah mulai merasa sakit pada lutut. Kita rasa berat badan kita juga sudah berlebih. Nah ini apa yang harus paling diwaspadain Prof? Jadi artinya harusnya kita periksa ke rumah sakit. Ya, satu, jadi kita buat satu pemeriksaan darah, ya untuk kemudian ronsen, dan kita panggil dia pemeriksaan tulang. Pemeriksaan tulang. Jadi tulang itu kita bukan istilahnya BMI ya, bone mineral index, bone mass index, ya BMI. Itu kita bisa tahu tuh. Kalau biasanya saya buat kajian dulu yang BMI-nya 35 ke atas itu jadi masalah. Ya, menjadi masalah. Jadi yang size-nya 35 ke atas 35 ke atas ya. Okay. Itu itu saya panggilnya udah berat itu. Yang pasien saya yang minggu lewat itu 48 udah terlalu berat. BMI-nya. Ya BMI-nya udah terlalu berat. Ya jadi artinya itu aja. Jadi kalau kita pergi ke rumah sakit, ya kita bisa tolong untuk gimana caranya untuk mengurangkan BMI-nya. BMI-nya tadi. Ya, jadi itu salah satu. Yang kedua, ya ronsennya kita tahu kamu setakat apa ya. Yang 1, 2, 3 atau 4 gitu. Jadi kita bisa atur gitu. Tapi yang penting yang 1, 2 ini yang penting gimana kita untuk supaya jangan sampai ke tahap 3 atau ke 4. Nah, itu sebenarnya kan Prof ya. Ya, betul. Jika kita memang sudah mengetahui itu di tahap pertama. Begitu ya. Betul. Jadi artinya gimana kita supaya jangan sampai lanjut sampai 3, 4 yang kita nggak bisa tolong lagi. Benar. Karena terkadang mungkin banyak orang menganggap itu biasa-biasa aja. Tapi sebenarnya seperti Prof katakan tadi, itu harus diwaspadai karena bisa meningkat ke tahap 2, tahap 3 dan tahap 4. Kita harus break lagi Prof ya. Kita harus break dulu karena nanti kita bakal balik lagi. Kita ajak untuk para pendengar kita yang ada di 3FM di 94,5 Banda Aceh dan juga di 107,3 Radio Al-Fatih Medan dan juga yang mendengarkan kita di Radio Barabas Pekanbaru di 97,5 Barabas Pekanbaru dan di www.moveonlineradio.com nanti bisa bergabung di segmen kedua. Kita sudah buka nanti line teleponnya di 0813 5235 1000. Saya ulangi sekali lagi di 0813 5235 1000. Itu line telepon, Anda bisa langsung bertanya ke Prof Ruslan tentang topik pembahasan kita pagi hari ini berbicara tentang nyeri lutut dan permasalahan sendi. Jadi Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Dan sebelum saya beri, saya ajak Anda untuk bisa follow Instagramnya Grand Mercure Medan Angkasa ya. Dan Anda follow Grand Mercure Medan Angkasa nanti untuk reservasi ataupun hal apa yang Anda butuhkan nanti Anda bisa telepon di 061 4555 888. Saya ulangi di 061 45-nya 3 kali dan 8-nya 3 kali. Kita kembali setelah yang satu ini.